tanpa harus panjang-panjang lagi begitu ya. Seperti apa sih fokus market kita hari ini kalau kita coba melihat sentimen di pekan atau di ya pekan sempit ya, pekan pendek ya. Seperti apa Neke? Iya, mari langsung saja kita lihat apa saja menjadi fokus pasar pada pekan pendek ini yang pastinya membuat perdagangan relatif sepi ya. Tadi hanya 6 triliun rupiah karena banyak investor yang sudah wait and see nih dan akhirnya sudah masuk ke suasana libur panjang Idul Adha. Yang pertama, Maria, ini adalah rilis APBN pagi tadi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. APBN kembali mencatatkan surplus sebesar 204,3 triliun rupiah hingga Mei 2023. Ya. Surplus tersebut mencapai 0,97% dari produk domestik bruto dan surplus tersebut ditopang pendapatan negara yang tumbuh 13% secara tahunan pada bulan Mei. Realisasi pendapatan negara mencapai 49,1% dari target, sementara belanja negara terserap 1.005 triliun rupiah atau 32,8% dari pagu yang telah ditetapkan. Jadi pasca berita baik ini Maria, IHSG yang tadinya dibuka di zona merah, akhirnya rebound dan berhasil kembali ke zona penguatan sampai bisa ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini. Ini memang menarik dan sebenarnya sih agak lumayan jarang-jarang terjadi. Biasanya kalau mau libur tuh bener-bener udah dihiasi warna merah ya. Tapi IHSG saat ini masih bertahan hari ini. Apakah besok juga masih bertahan di zona hijau begitu ya? At least nanti kita ditutup lebih banyak hijaunya daripada merahnya nih di bulan Juni ya. Kita akan lihat yang lain mungkin side effect dari IHSG yang menguat ini pasti ada saham yang menguat juga ya. Iya, ada saham yang menguat yang diakumulasi dan ini banyak juga tidak ya. dari finansial Maria begitu ya. Yaitu dari saham MFIN begitu ya. Pasca diakuisisi oleh MUFG Bank Ltd dan juga PT Adira Dinamika Multifinance atau ADMF, PT Mandala Multifinance atau MFIN menyentuh auto reject atas alias ARA. Nilai transaksi akuisisi mencapai 7,04 triliun rupiah dan MUFG mengambil 80,6% saham yang dimiliki oleh PT Jaya Mandiri Jaya Sejati atau JG Motor. Setelah penyelesaian dari transaksi, MUFG akan memiliki 70,6% saham MFIN, sementara ADMF akan memiliki 10,0 saham MFIN. Selanjutnya, MUFG juga akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun memang kita tahu di saat tekanan beli tinggi ini, kita harus waspada terhadap tekanan jual. Kita akan lihat besok seperti apa Maria. Karena kalau kita lihat di MFIN tadi, di sesi pertama ini ARA. Sesi kedua ARA juga begitu kan. Jadi kita lihat nih apakah besok hari terakhir perdagangan sebelum libur panjang, apakah MFIN ini justru akan melanjutkan penguatan, artinya peluru untuk arahnya masih ada, atau justru berbalik arah begitu. Karena kalau tekanan belinya ini cukup tinggi, cukup dramatis, jangan-jangan tekanan jualnya juga nanti dramatis gitu juga ya Maria. Karena kan udah untung ya, namanya udah untung harus di taking, jadi taking profit gitu ya. Apakah ini terjadi di saham MFIN besok atau menunggu hari Senin? Karena kita akan skip banyak sekali agenda ekonomi. Nah biasanya kan kalau agenda ekonomi global akan cukup ngaruh nih ke pasar kita. Nanti yang terjadi dari mulai hari Rabu sampai hari Jumat kita nggak akan bereaksi di pasarnya. Nah repotnya nanti akan ditanggapi di hari Senin. Nah khawatirnya berat juga dibuat beberapa emiten. Gimana nih, nah kira-kira kalau kita lihat apa yang akan terjadi di global? Iya, Maria, ini menarik sekali. Data ekonomi Amerika Serikat cukup banyak yang kita tunggu di pekan ini begitu ya. Kita akan lihat dua saja di antaranya. Karena di pekan ketika kita libur panjang ini, Amerika Serikat juga akan mengumumkan data pembacaan terakhir pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2023. Ekonomi Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun 2023 tumbuh melambat ya, jauh dari ekspektasi. Data pertumbuhan ekonomi ini tentu akhirnya menjadi penting sebab menggambarkan secara nyata kondisi perekonomian negeri Paman Sam. Sebelumnya juga ada pidato Powell di hari Rabu pukul 8:30 pagi waktu Indonesia. Ini akhirnya penting juga Maria untuk diperhatikan oleh para investor kemana nih arah suku bunga berlabuh untuk pertemuan mendatang. Karena sempat juga diberikan sinyal oleh The Fed ini masih ada 2 kali lagi katanya penguatan hingga 2023. Namun sebenarnya kalau melihat kondisi perekonomian dari Amerika Serikat sendiri, banyak juga analis yang mengatakan Maria sebenarnya tidak diperlukan 2 kali, hanya diperlukan satu kali saja. Gitu. Nah ini kan yang menjadi pertimbangan juga dari bank sentral lainnya di seluruh dunia. Apalagi kalau kita lihat di Asia sendiri, sebenarnya yang bunganya ini masih lebih tinggi dari The Fed itu hanya 3 negara. Hanya Indonesia, Filipina, dan India begitu. Jadi artinya sebenarnya apakah Indonesia sebenarnya punya kesempatan juga untuk punya suku bunga acuan yang lebih rendah dari The Fed. Ini akan mencetak sejarah Maria. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa ya. Karena harap-harap cemas juga nih di pekan ini. Kembali lagi ya, setiap apapun sabda yang keluar begitu kan dari Amerika Serikat akan direaksi ke pasar. Tapi pasar agak ada slowdown-nya dulu ya. Tapi masalahnya hari ini di saat menjelang libur di
sektor perbankan atau finansial lumayan performnya oke banget ya Aneka ya. Ini cukup bisa menopang IHSG kita makanya hijau hari ini. Iya betul sekali, ini yang tadi kita sudah bicarakan Maria, memang sentimen APBN hari ini akhirnya mendorong saham finansial, dalam hal ini adalah saham perbankan big caps yang akhirnya bisa rebound setelah melemah di pekan lalu begitu. Penguatannya bahkan kalau kita lihat ada yang mencapai lebih dari 1% begitu. Kalau kita lihat 4 bank big caps, 2 itu sempat di atas 1% begitu. Dan dengan market cap yang besar akhirnya sukses menjadi motor penggerak IHSG. Kita bisa lihat seperti apa saham perbankan di akhir perdagangan hari ini. Kita akan langsung lihat ternyata yang di atas 1% ini tinggal BBNI saja begitu. Tapi yang lain juga semuanya berada di zona hijau Maria. BBCA 0,55% menguat, BBRI 0,93% dan Bank Mandiri 0,99%. Ini tipis sekali juga nih menuju ke 1% begitu ya. Jadinya kita bisa lihat meskipun memang penguatan ini 1% saja, tapi karena kapitalisasinya besar, akhirnya sukses juga membawa IHSG bisa berada di zona hijau. Dan juga tadi ada saham MFIN tadi yang juga memang ARA itu yang akhirnya bisa membuat IHSG semakin kokoh dan bisa ditutup di zona hijau. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa ya. Dan catatan juga ini mungkin karena hari ini atau besok ya, besok adalah perdagangan terakhir di bulan Juni nih. Seperti apa nih Aneka di gambarannya? Akan jadi hujan di bulan Juni? Iya, itu dia Juni Maria. Besok apa? memang adalah hari terakhir perdagangan di bulan Juni ya, termasuk hari terakhir perdagangan di pekan ini. Artinya biasanya kalau mau libur panjang kan seperti yang Maria bilang gitu ya, biasanya banyak aksi jual gitu. Betul. Kita akan lihat besok seperti apa ya. Apakah penguatannya hari ini kan cukup kokoh begitu ya, 0,38% tadi ya. Apakah esok ini bisa menjadi hujan di bulan Juni? Atau jadi Juni yang gembira begitu ya. Kalaupun hujan, hujan cuan lah kalau bisa ya. Iya benar, hujan cuan. Dan yang penting nanti setelah libur panjang jangan sampai penurunannya juga sangat dramatis begitu ya. Dan setelah nanti kita masuk di bulan Juli berarti kita sudah meninggalkan semester pertama 2023. Kita akan lihat nanti di semester kedua 2023 akan seperti apa dan performanya akan bagaimana, sesuai nggak dengan target analis begitu ya, sampai di penghujung tahun IHSG kita performanya akan seperti apa.